Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Kasihnya Bapa itu sempurna dan tanpa syarat buat kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasihnya bukan kasih jikalau. Jikalau kamu berdoa 1 jam, aku akan mengasihi kamu. Jikalau kamu puasa seminggu 2 hari. Jikalau kamu memberi perpuluhan. Jikalau. Nah, itu kasih manusia. Mungkin kasih Bapa di dunia ini seperti itu. Tapi kasih Bapa di surga adalah kasih yang walaupun kamu jahat, Bapa di surga tetap mengasihimu. Dan kasihnya memanggilmu untuk bertobat dari kejahatanmu. Walaupun kamu pelit, walaupun kamu tidak taat, walaupun kamu memberontak, walaupun kamu jauh dari dia dan meninggalkan dia. Tapi tahukah saudara, Bapa di surga tidak pernah meninggalkanmu. Bapa di surga tetap menunggumu seperti anak yang terhilang yang pergi meninggalkan rumah papanya. Papa menunggu karena anak itu tahu di mana rumah papanya. Kasihnya tetap ada bagimu. Seberapapun kamu berontak dan jauh dari dia. Hari ini pesan dari Bapa di surga dari hatinya buat kita diambil dari Amsal pasal yang ke-23. Di ayatnya yang ke-17 dan 18. Ayat 17 dia berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Wow. Salah satu kunci sukses dalam kehidupan ini itu ada pada kemurnian hati, motivasi hati, hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang benar dan tidak licik di hadapan Tuhan. Makanya Amsal, orang yang paling bijak di dunia ini, raja yang paling bijak, Sulaiman, dia berkata bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar semua isu kehidupan. Semua persoalan itu muncul mulainya dari hati. Pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran negatif, pikiran yang penuh dengan takut, emosi, perasaan yang mudah tersinggung dan marah. Semua sumbernya ada di dalam hati. Karena hati itu seperti sumber mata air. Ya, ketika hati itu jahat, maka sumber mata air itu mengalirkan yang jahat ke dalam pikiran, keinginan, dan perasaan kita. Ayat ini berkata, Raja Sulaiman dia berkata, janganlah iri. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Saya yakin salah satu tantangan terbesar hari-hari ini buat kita adalah kita iri melihat orang lain mungkin sukses, tapi kita gagal. Kita membandingkan diri kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, kehidupan keluarga kita dengan keluarga yang lain mungkin di gereja kita. Atau bisnis pengusaha yang lain yang ada di dalam jemaat. Sangat mudah sekali kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Nah, ini salah satu yang kadang bikin kita frustasi dan stres. Ya. Orang yang suka membandingkan dirinya sendiri itu adalah ciri orang itu dia masih belum selesai dengan dirinya. Belum selesai dengan jati dirinya dia. Karena sebenarnya Tuhan tidak mau kita membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena setiap orang diciptakan dengan tujuan, potensi, destiny, kecerdasan, dan kemampuan yang berbeda. Dan tujuan yang berbeda. Jadi ketika kita membanding-bandingkan diri kita, maka kita sebenarnya sedang menolak dan menyangkali, atau lebih tepatnya kita tidak mengenal Tuhan
dan tidak mengenal diri kita dan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih parah lagi hari-hari ini adalah di tengah-tengah gejolak ekonomi, krisis ekonomi global, di mana begitu banyak persoalan-persoalan ekonomi yang tentunya akan berdampak kepada hubungan keluarga, suami istri, masa depan anak-anak, masa depan keluarga kita, masa depan bisnis kita akan seperti apa pasca tanggap darurat corona ini selesai, terus seperti apa ke depan. Beberapa bisa melihat dengan jelas, tapi beberapa mungkin tidak bisa melihat dengan clear dan tidak pasti. Dan pertanyaan yang paling membuat kita bisa jadi galau, tawar hati akhirnya, kecewa, bahkan marah, itu adalah ketika melihat, membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan di luar sana. Dan kemudian kita melihat diri kita dan berkata, wow, sepertinya kok orang yang tidak kenal Tuhan lebih enak hidupnya. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, tidak aktif pelayanan di gereja, tidak terlibat ini, terlibat itu, sepertinya hidup mereka, bisnis mereka, sepertinya lebih baik dibanding aku. Dan kita mulai menyimpan apa yang Sulaiman berkata, iri kepada orang berdosa. Sangat mudah sekali. Itu sebabnya Sulaiman dia berkata, Amsal ini ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Dalam terjemahan Amplified dia berkata begini. Ayat yang ke-17 dia berkata gini, do not let your heart envy sinner. Jangan biarkan hatimu dengki, iri, marah melihat orang-orang berdosa. Who live godless life, yang hidup tanpa Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, and have no hope of salvation. Kadang-kadang kita iri. Itu sebabnya jangan pernah kita menafsirkan atau mengukur apakah orang kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, sukses atau tidak sukses, diukur oleh keberhasilan, pencapaian, dan ukuran-ukuran manusiawi seperti kekayaan, sukses dalam ukuran materi. Orang ini dikatakan, kenapa kamu iri kepada orang berdosa ini? Mereka hidup tanpa Tuhan dan tanpa harapan akan keselamatan masa depan mereka. Mereka mungkin memiliki seluruh kekayaan dunia, tapi mereka kehilangan nyawa mereka. Tapi kemudian dia berkata, ini yang harus saudara lakukan. But continue to live in the reverent. Terus hidup di dalam menghormati, reverent, worshipful, hidup penuh dengan penyembahan, fear of the Lord day by day. Hidup dengan setiap hari menghormati Tuhan. Hidup dengan penuh penyembahan dan syukur. Tiap hari menjaga hati yang takut akan Tuhan setiap hari. Maka dia berjanji, dia berkata, surely there is a future and a reward. Pasti, sure. Di tengah-tengah semua tidak sure, dia berkata, surely there is a future and reward. Ada harapan, ada masa depan bagimu, dan ada upah yang menantimu. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan. And dia berkata, your hope, harapanmu, and expectation, ekspektasi saudara, will not be cut off. Tidak akan pernah terputus. Harapanmu, ekspektasimu tidak akan pernah terputus, terhapuskan, dan hilang, dan habis dari hidup saudara. Dia berkata di sini, pertama, beresi hati kita dari iri hati. Yuk, jangan iri terhadap orang-orang berdosa yang mungkin kelihatannya sukses secara jasmani dibandingkan diri saudara. Tapi dia berkata, mereka orang-orang yang tanpa Tuhan, orang-orang yang tanpa harapan akan keselamatan mereka. Sekali lagi, setan bisa memberikan kekayaan. Yesus pun digoda, ditawarkan untuk menyembah setan. Dan dia bilang, dunia dengan kerajaan akan diberikan kepadamu. Tetapi ini yang dikatakan kepadamu, takutlah akan Tuhan. Artinya, hidup dengan penuh hormat pada Tuhan, hidup dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, maka dia berkata di sini, sesungguhnya masa depan, upah, dan kemudian harapanmu, ekspektasi apa yang kamu expect dalam hidupmu, tidak akan pernah habis dari hidupmu. Ada masa depan yang hebat,
masa depan yang dahsyat dan harapan yang tidak akan pernah habis bagi saudara yang hidup takut akan Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pasti, ada satu yang pasti. Dia berkata di sini, harapanmu itu pasti. Surely your future is sure, pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Papa mencintai saudara, Papa mengasihimu, dan Tuhan memberkati. Dan selalu ingat, Papa sayang saudara, dan Papa selalu ada di sana untuk saudara. God bless you.